Permisi, Bu. Maaf, boleh saya minta makanannya sedikit untuk nenekku? Nenekku sedang sakit, Bu. Maaf ya, Nek. Yang kuat. Kita sebentar lagi pasti akan dapat makanan. Nenek yang kuat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bayangkan, di tengah kota yang ramai, seorang gadis muda memanggul tubuh nenek renta yang sakit, berjalan tanpa tujuan, tanpa rumah, tanpa siapapun. Setiap hari ia merawat sang nenek dengan penuh kesabaran, meski mereka bukan siapa-siapa. Hingga suatu hari, sepotong roti dari seorang perempuan asing membuka pintu rahasia yang terkubur puluhan tahun. Ternyata, sahabat semuanya, sebelum kita mulai cerita ini, tuliskan dulu di kolom komentar dari kota mana kalian menonton. Semoga yang like dan subscribe channel ini dimudahkan segala urusannya, dilapangkan rezekinya, disehatkan badannya, dan dikabulkan semua hajat dunia akhirat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Sekarang, mari kita mulai ceritanya. Pagi itu, kota belum sepenuhnya terjaga. Tetapi suara langkah kaki dan deru kendaraan sudah lebih dulu menguasai jalanan. Udara dingin menyelinap di sela gedung tinggi, menusuk kulit siapapun yang tak punya perlindungan. Di sudut trotoar yang retak dan kotor, Vina duduk bersila, memeluk lututnya sendiri. Rambutnya yang hitam kusut terikat asal, wajahnya pucat oleh kurang tidur dan lapar yang tak lagi bisa ia hitung jumlah harinya. Di punggungnya, tubuh renta Buk Tumirah menempel lemah. Nenek itu bersandar dengan napas pendek-pendek, matanya setengah terpejam. Kulitnya keriput dan dipenuhi bercak usia. Usianya 87 tahun, tetapi hidup telah menggerogoti tubuhnya jauh lebih cepat. Tulang-tulangnya rapuh, kakinya sering gemetar, dan batuk keringnya selalu datang tanpa permisi, terutama saat malam menggigit paling kejam. Vina menggeser posisi sedikit, agar punggungnya lebih kuat menahan beban. Ia sudah terbiasa. Bertahun-tahun hidup di jalanan mengajarkannya satu hal penting. Tubuh bisa beradaptasi, tetapi hati tidak pernah benar-benar kebal. Setiap kali Buk Tumirah mengerang kesakitan, dada Vina ikut terasa sesak. Seolah rasa sakit itu menjalar langsung ke dalam dirinya. Mereka bukan keluarga sedarah, bahkan awal pertemuan mereka pun terjadi tanpa rencana. Bertahun lalu, saat Vina masih remaja dan baru saja kehilangan segalanya, ia menemukan Buk Tumirah tergeletak di bawah jembatan, sendirian, menggigil, dan hampir tak bernapas. Orang-orang berlalu lalang tanpa menoleh, menganggap tubuh tua itu bagian dari sampah kota. Vina, yang saat itu tak punya siapapun, memilih berhenti. Ia duduk di samping nenek itu dan membagikan sepotong roti keras yang ia simpan untuk dirinya sendiri. Sejak hari itu, mereka tidak pernah berpisah. Pagi ini, seperti pagi-pagi sebelumnya, Vina membantu Buk Tumirah bangun. Ia mengelap wajah nenek itu dengan kain lusuh yang telah berkali-kali dicuci di air selokan. Tangannya bergerak lembut, penuh kehati-hatian, seolah Buk Tumirah terbuat dari kaca yang bisa pecah kapan saja. "Sabar ya, Bu," bisik Vina pelan. Suaranya serak, tetapi penuh kehangatan. Buk Tumirah membuka mata perlahan. Pandangannya buram, tetapi ia mengenali wajah yang selalu ada di hadapannya. Bibirnya bergetar membentuk senyum tipis yang nyaris tak terlihat. "Vina," suaranya lirih, hampir kalah oleh suara kota. Vina tersenyum kecil. Senyum itu sederhana, tetapi menjadi satu-satunya cahaya di pagi yang kelabu. Ia membantu Buk Tumirah berdiri, lalu memposisikan tubuh nenek itu di punggungnya. Kakinya yang telanjang menapak aspal dingin, menahan perih yang sudah menjadi bagian dari keseharian. Mereka berjalan perlahan menyusuri trotoar,
tujuan mereka tidak pernah pasti. Kadang hanya mencari tempat yang sedikit lebih hangat, kadang berharap ada orang yang berbaik hati memberi sisa makanan. Hari ini, langkah mereka berhenti di depan sebuah toko roti yang tampak bersih dan hangat dari luar. Aroma roti panggang menyelinap keluar, membuat perut Vina yang kosong bergejolak. Ia menelan ludah. Tangannya mencengkeram tali kain yang ia gunakan sebagai pengikat buktu mirah di punggungnya. Matanya menatap ke arah etalase kaca yang memamerkan roti-roti keemasan. Dalam hati kecilnya ada rasa malu yang menyesakkan. Berdiri di sana dengan pakaian lusuh, tubuh kotor, dan bau jalanan, ia merasa seperti bayangan yang tak pantas berada di dunia orang-orang rapi. Buktu mirah merasakan perubahan napas Vina. Tangannya yang keriput mengusap bahu gadis itu pelan. "Kalau capek, duduk saja," bisiknya. Vina menggeleng kecil. "Tidak apa-apa, Buk." Padahal ia lelah. Tubuhnya lelah, pikirannya lelah, dan jiwanya lebih lelah lagi. Tetapi ia tidak pernah mengeluh. Sejak kecil, hidup tidak memberinya ruang untuk mengeluh. Orang tuanya pergi entah kemana, meninggalkannya pada dunia yang dingin. Jalanan menjadi rumah, dan bertahan hidup menjadi satu-satunya tujuan. Beberapa orang keluar masuk toko roti itu. Mereka membawa kantong kertas berisi makanan hangat, tertawa, berbincang, dan berlalu tanpa menoleh. Ada yang melirik sekilas ke arah Vina dan Buktu Mirah, lalu memalingkan wajah dengan cepat. Ada pula yang mempercepat langkah, seolah kemiskinan bisa menular hanya dengan tatapan. Vina menunduk. Ia sudah hafal bahasa mata manusia. Ia tahu kapan ia dianggap dan kapan ia diabaikan. Pagi ini, seperti kebanyakan hari, ia adalah sesuatu yang tidak ingin dilihat orang. Buktu Mirah menutup mata. Napasnya semakin berat. Tubuhnya berguncang oleh batuk yang datang tiba-tiba. Vina segera menepuk punggungnya pelan, mencoba menenangkan. Dalam hatinya, rasa cemas kembali muncul. Batuk itu semakin sering akhir-akhir ini. Kadang disertai darah tipis yang membuat Vina panik, meski ia selalu berusaha menyembunyikannya dari Buktu Mirah. Ia tidak tahu harus berbuat apa jika suatu hari nenek itu tidak lagi bernapas di punggungnya. Pikiran itu terlalu menakutkan untuk dipikirkan, tetapi selalu mengintai di sudut kesadarannya. Di seberang jalan, suara kursi digeser terdengar dari sebuah area duduk luar. Meja-meja kayu tertata rapi. Di atasnya tersaji makanan yang tampak berlimpah. Seorang perempuan duduk di sana sendirian. Pakaiannya rapi, rambutnya tersisir sempurna, dan wajahnya tenang, tetapi matanya tampak kosong sejenak, seolah pikirannya melayang jauh. Vina tidak memperhatikannya lama. Dunia mereka terlalu berbeda. Ia lebih fokus pada langkah kakinya sendiri, dan napas Buktu Mirah yang semakin berat. Namun tanpa ia sadari, dari meja itu, sepasang mata sedang mengamatinya. Mata itu bukan penuh jijik atau iba murahan, melainkan kebingungan yang dalam, seperti seseorang yang melihat potongan masa lalu yang tidak seharusnya ada di tempat itu. Vina berhenti tepat di depan toko roti. Ia tidak berani masuk. Ia hanya berdiri, menunggu, berharap, tanpa tahu pada siapa ia berharap. Tangannya gemetar sedikit karena dingin dan lelah. Buktu Mirah membuka mata lagi. Ia menatap roti-roti di balik kaca, lalu menoleh ke wajah Vina. Ada rasa bersalah yang mengendap di tatapan tua itu. Seumur hidupnya, ia tidak pernah ingin merepotkan siapapun. Kini, di usia senjanya, ia justru menjadi beban bagi seorang gadis yang bahkan bukan darah dagingnya. "Vina," ucapnya lirih. "Iya, Bu. Kalau nanti Bu tidak kuat lagi." Vina langsung menggeleng. Suaranya sedikit meninggi meski tetap lembut.
Jangan bicara begitu. Bu pasti kuat. Bu Tumirah terdiam. Ia tahu gadis itu berbohong untuk menenangkan dirinya sendiri. Tetapi ia membiarkannya. Kadang, kebohongan kecil lebih manusiawi daripada kejujuran yang kejam. Angin berembus lebih kencang. Vina menarik napas dalam-dalam. Hari masih panjang, dan ia harus tetap berdiri. Ia tidak tahu bahwa pagi ini bukan pagi biasa. Ia tidak tahu bahwa langkah kecilnya hari ini akan membawa mereka pada pusaran takdir yang selama ini bersembunyi di balik debu jalanan. Bagi Vina, pagi itu hanyalah satu lagi hari untuk bertahan hidup. Bagi Bu Tumirah, pagi itu adalah hari di mana masa lalu perlahan mulai mengetuk pintu, meski ia sendiri belum menyadarinya. Dan di tengah kota yang sibuk, di antara roti hangat dan meja-meja penuh makanan, dua jiwa yang terlupakan berdiri diam, menunggu sesuatu yang belum mereka pahami, tetapi perlahan mendekat tanpa bisa dihentikan. Lestari duduk tegak di kursi kayu dengan punggung sedikit kaku. Tangannya terlipat rapi di atas meja, di samping secangkir kopi yang uapnya masih mengepul tipis. Ia datang ke tempat itu bukan untuk menikmati makanan, melainkan sekadar melarikan diri sejenak dari kepalanya sendiri. Pagi itu pikirannya penuh, seperti ruangan yang dipenuhi suara-suara lama yang tak pernah benar-benar pergi. Di hadapannya tersaji beberapa piring, roti panggang keemasan, kue kecil dengan taburan gula halus, dan semangkuk salad buah yang tampak segar. Semua terlihat sempurna, terlalu sempurna. Lestari menatapnya tanpa selera. Ia sudah terbiasa dengan kelimpahan, tetapi justru itulah yang membuat hatinya sering terasa kosong. Saat itulah matanya menangkap sosok di seberang jalan. Awalnya hanya sekilas, seorang gadis muda dengan pakaian lusuh berdiri kaku di depan toko roti. Rambutnya kusut, wajahnya pucat, dan punggungnya membungkuk menahan beban seorang nenek tua. Lestari hampir saja memalingkan wajah, seperti yang biasa ia lakukan. Bukan karena ia tidak peduli, tetapi karena terlalu sering melihat pemandangan serupa membuat hatinya lelah sendiri. Namun kali ini berbeda. Ada sesuatu yang menahan pandangannya. Tatapan gadis itu kosong, tetapi bukan kosong yang pasrah. Ada keteguhan yang aneh di sana, seperti api kecil yang menolak padam meski diterpa angin terus-menerus. Dan nenek di punggungnya, dengan tubuh ringkih dan mata setengah terpejam, memunculkan rasa asing di dada Lestari. Rasa yang membuat jantungnya berdetak sedikit lebih cepat. Lestari meletakkan sendoknya. Ia mencondongkan tubuh sedikit ke depan, tanpa sadar memperhatikan setiap gerakan mereka. Ia melihat gadis itu menggeser posisi, menahan nenek itu agar tidak tergelincir. Gerakannya penuh kehati-hatian, seolah ia sedang menggendong sesuatu yang jauh lebih berharga dari hidupnya sendiri. Aneh, gumam Lestari pelan. Ia tidak tahu mengapa pemandangan itu begitu mengusiknya. Ia sudah sering terlibat dalam kegiatan sosial, menyumbang, menghadiri acara amal. Tetapi ini berbeda. Ini bukan angka di laporan, bukan foto di brosur. Ini nyata, terlalu dekat, terlalu hidup. Pelayan datang, menanyakan apakah Lestari ingin menambah pesanan. Ia menggeleng tanpa menoleh. Matanya masih terpaku pada dua sosok di seberang sana. Saat angin bertiup lebih kencang, Lestari melihat nenek itu terbatu keras. Gadis itu langsung menepuk punggungnya pelan. Bibirnya bergerak seolah membisikkan sesuatu. Wajahnya tegang, penuh kekhawatiran yang tidak dibuat-buat. Lestari merasakan sesuatu mengencang di tenggorokannya. Ia teringat masa kecilnya. Ingatan itu datang tanpa diundang. Seorang anak perempuan kecil duduk di lantai rumah kontrakan yang sempit, menunggu di depan pintu setiap sore. Menunggu seseorang yang berjanji akan pulang, tetapi tidak pernah benar-benar kembali. Wajah itu samar, tetapi perasaan kehilangan itu jelas, menancap dalam-dalam. Lestari mengerjap cepat, berusaha mengusir bayangan itu. Ia menarik napas dalam-dalam, tetapi matanya kembali tertarik pada nenek tua itu. Ada sesuatu di garis wajahnya, di sudut mata yang keriput, yang terasa begitu familiar. Tidak mungkin, bisik Lestari pada dirinya sendiri.
Ia menggeleng pelan, seolah ingin menyingkirkan pikiran yang tidak masuk akal. Ia tidak percaya pada kebetulan semacam itu. Hidup sudah terlalu sering mengecewakannya untuk percaya pada tanda-tanda yang samar. Namun tubuhnya tidak sejalan dengan pikirannya. Tangannya bergerak sendiri, meraih satu piring berisi roti yang belum tersentuh. Roti itu masih hangat. Lestari merasakan panasnya menembus telapak tangan. Dan entah mengapa, panas itu terasa seperti dorongan yang tak bisa diabaikan. Ia berdiri. Kursinya bergeser sedikit, menimbulkan suara yang membuatnya menarik perhatian beberapa orang. Lestari tidak peduli. Langkahnya ragu pada awalnya, tetapi semakin mantap saat ia mendekati gadis itu. Setiap langkah terasa seperti melintasi batas antara dua dunia yang selama ini terpisah. Vina melihat bayangan seseorang mendekat. Ia menegang. Pengalaman mengajarkannya untuk waspada. Tidak semua orang yang mendekat membawa niat baik. Ia menunduk sedikit, bersiap menerima kata-kata kasar atau tatapan jijik. Namun yang ia lihat adalah sepasang sepatu bersih berhenti di depannya. Vina mengangkat kepala perlahan. Di hadapannya berdiri seorang perempuan dengan pakaian rapi. Wajahnya cantik tetapi terlihat tegang. Mata perempuan itu menatapnya lama, bukan dengan jijik, melainkan dengan sesuatu yang tidak bisa Vina namai. Ini, suara Lestari terdengar sedikit goyah. Ia mengulurkan piring roti itu. Untuk kalian. Vina terpaku. Ia tidak langsung mengambilnya. Matanya berpindah dari roti ke wajah Lestari, seolah mencari tanda ejekan atau jebakan. Setelah beberapa detik yang terasa panjang, ia mengulurkan tangan dengan ragu. Terima kasih, ucapnya pelan. Suaranya hampir tak terdengar. Buk Tumirah membuka mata. Ia melihat roti itu, lalu menatap Lestari. Pandangan mereka bertemu. Dalam sepersekian detik, Lestari merasakan dadanya seperti dihantam sesuatu yang keras. Tatapan itu bukan tatapan orang asing. Ada kesedihan yang dalam, dan sesuatu yang membuat Lestari ingin menangis tanpa tahu alasannya. Buk Tumirah tersenyum tipis, senyum yang rakuh tetapi penuh kehangatan. Terima kasih, Nak, katanya lirih. Lestari mengangguk kaku. Ia tidak tahu harus berkata apa. Kata-kata terasa tidak cukup, bahkan terasa salah. Ia hanya berdiri di sana, menatap mereka, seolah mencoba mengukir wajah nenek itu dalam ingatannya. Setelah beberapa saat, Lestari mundur selangkah. Ia kembali ke mejanya dengan langkah yang terasa lebih berat dari sebelumnya. Ia duduk, tetapi posisinya tidak lagi nyaman. Makanan di depannya kini terasa asing, hampir memuakan. Dari sudut matanya, ia melihat Vina mematahkan roti itu menjadi dua. Ia memberikan bagian yang lebih besar kepada Buk Tumirah, lalu mengambil sisanya untuk dirinya sendiri. Gerakan itu sederhana, tetapi membuat mata Lestari panas. Ia menunduk, menarik napas panjang. Dadanya terasa sesak oleh perasaan yang tidak ia mengerti. Di antara meja penuh makanan dan dunia yang serba cukup, ia baru saja menyaksikan sesuatu yang lebih nyata daripada apapun yang ia naiki. Dan tanpa ia sadari, kebaikan kecil yang baru saja ia lakukan bukan hanya memberi makan dua orang asing. Ia telah membuka pintu bagi masa lalu yang selama ini terkunci rapat, menunggu saat yang tepat untuk kembali menghantui hidupnya. Vina duduk di pinggir trotoar, punggungnya bersandar pada dinding toko yang dingin. Tangannya gemetar saat memegang potongan roti yang masih mengepulkan uap tipis. Aroma gandum dan mentega terasa begitu asing bagi hidungnya, aroma yang jarang sekali singgah dalam hidupnya. Ia mematahkan roti itu dengan hati-hati, memastikan bagian yang lebih besar jatuh ke tangan Buk Tumirah. "Bu, makan dulu," ucapnya lembut. Buk Tumirah menerima roti itu dengan kedua tangan. Jari-jarinya yang keriput bergetar, bukan hanya karena lemah, tetapi juga karena haru yang tidak ia ucapkan. Ia menggigit perlahan, seolah takut roti itu akan menghilang jika dimakan terlalu cepat. Setiap kunyahan seperti doa sunyi yang ia panjatkan dalam hati. Vina menunggu sampai nenek itu benar-benar makan, baru kemudian menggigit bagiannya sendiri. Roti hangat itu menyentuh lidahnya, dan untuk sesaat, dunia yang keras terasa sedikit lebih lunak. Matanya terpejam sebentar, menikmati rasa yang sederhana namun terasa begitu berharga. Di seberang sana, Lestari duduk terpaku. Ia pura-pura menyesap kopi, tetapi pandangannya terus mencuri-curi ke arah mereka. Ia melihat bagaimana gadis itu tidak langsung makan,
Bagaimana ia memastikan nenek itu lebih dulu kenyang. Ada ketulusan yang tidak dibuat-buat di sana. Tidak ada drama, tidak ada permintaan. Hanya kepedulian yang mengalir begitu saja. Lestari menelan ludah. Dadanya kembali terasa sesak. Ia teringat dirinya sendiri. Duduk sendirian di rumah besar yang sunyi, dengan lemari es penuh makanan yang sering berakhir terbuang. Ia selalu mengira kesepiannya berasal dari kesibukan, dari pekerjaan yang menuntut, dari dunia yang bergerak terlalu cepat. Tetapi melihat Vina dan Buk Tumirah, ia menyadari ada kesepian lain yang lebih dalam, kesepian yang lahir dari kehilangan dan bertahan hidup. Buk Tumirah berhenti makan sejenak. Ia menatap Vina dengan mata berkaca-kaca. "Kamu makan yang banyak," katanya pelan. "Jangan selalu Buk dulu." Vina tersenyum kecil. "Buk masih sakit." "Vina nanti saja." Buk Tumirah menggeleng lemah. Ia tahu keras kepala gadis itu. Sejak lama, Vina selalu mengalah. Ia selalu menempatkan dirinya di urutan terakhir. Seolah hidupnya tidak sepenting orang lain. Dan itu membuat hati Buk Tumirah perih. Lebih perih daripada rasa sakit di tubuhnya sendiri. Lestari akhirnya berdiri lagi. Kali ini langkahnya tidak seragu sebelumnya. Ia mendekat perlahan, berhenti pada jarak yang cukup aman agar tidak membuat mereka terkejut. "Kalian tinggal di sekitar sini?" tanyanya. Suaranya halus, tetapi ada getaran kecil yang sulit ia sembunyikan. Vina menoleh. Ia ragu sejenak, lalu mengangguk pelan. "Kami pindah-pindah." Lestari mengangguk. Ia ingin bertanya lebih banyak, tetapi lidahnya terasa kaku. Ia tidak ingin terdengar menginterogasi. Ia hanya ingin mengerti. Meski ia sendiri belum tahu apa yang ingin ia pahami. Neneknya sakit. Tanya Lestari lagi. Kali ini menatap Buk Tumirah. Buk Tumirah mengangguk tipis. "Sudah lama." Jawaban itu singkat, tetapi syarat makna. Lestari bisa merasakan kelelahan yang bertahun-tahun tersimpan di baliknya. Ia menghela napas pelan. Kalau butuh apa-apa, Lestari berhenti sejenak. Ia sadar betapa kosongnya kalimat itu jika tidak diikuti tindakan. "Saya sering ke sini, mungkin kita bisa bertemu lagi?" Vina menatapnya, sedikit bingung. Ia tidak terbiasa dengan orang yang ingin bertemu lagi tanpa alasan jelas. Namun ada kejujuran di wajah perempuan itu yang membuatnya tidak langsung menolak. "Iya," jawab Vina pelan. Lestari tersenyum tipis. Senyum itu terasa canggung, tetapi tulus. Ia kemudian kembali ke mejanya, mengambil tasnya, dan bersiap pergi. Sebelum melangkah jauh, ia menoleh sekali lagi. Tatapannya bertemu dengan mata Buk Tumirah. Untuk sesaat, waktu seolah berhenti. Di antara kebisingan kota, di antara orang-orang yang berlalu lalang, hanya ada dua pasang mata yang saling menatap, dengan perasaan yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Ada getaran aneh di dada Lestari, seperti sebuah ingatan yang mencoba muncul ke permukaan, tetapi tertahan oleh ketakutan. Buk Tumirah menunduk lebih dulu. Dadanya berdebar. Ia merasakan sesuatu yang sudah lama ia pendam, sesuatu yang ia kira telah terkubur selamanya. Ia menggenggam kain baju Vina erat-erat, seolah mencari pegangan. Vina merasakan genggaman itu. Ia menoleh, khawatir. "Kenapa, Buk?" Buk Tumirah menggeleng pelan. "Tidak apa-apa." Namun di dalam hatinya, badai kecil mulai berputar. Ia tahu wajah itu. Ia tahu tatapan itu. Dan ia juga tahu, jika takdir mulai bergerak, tidak ada siapapun yang bisa menghentikannya. Lestari melangkah pergi dengan pikiran yang kacau. Ia merasa telah meninggalkan sesuatu di belakangnya. Sesuatu yang lebih berharga dari sekadar piring kosong. Ia tidak tahu apa itu. Tetapi ia tahu satu hal. Sejak roti hangat itu berpindah tangan, hidup mereka bertiga tidak lagi berjalan di jalur yang sama seperti sebelumnya. Tanpa mereka sadari, sebuah benang tak kasat mata telah terikat, perlahan menarik mereka menuju kebenaran yang selama ini tersembunyi. Malam turun perlahan, membawa hawa lembab yang membuat tulang terasa lebih berat. Vina dan Buk Tumirah menemukan tempat berteduh di bawah kanopi bangunan kosong. Lampu jalan berkedip lemah, memantulkan bayangan panjang di aspal basah. Vina menggelar kardus tipis,
lalu membantu Buk Tumirah berbaring dengan hati-hati. Ia menyelimuti nenek itu dengan jaket lusuh yang sudah lama kehilangan warna aslinya. Buk Tumirah memejamkan mata, tetapi pikirannya tidak tenang. Wajah perempuan itu kembali muncul dalam benaknya. Tatapan yang tadi siang menusuk pelan membuat dadanya sesak oleh perasaan yang ia kira telah ia kubur dalam-dalam. Ia menelan ludah, mencoba mengatur napas yang mulai berat. Vina duduk di sampingnya, punggung bersandar pada dinding. Ia memijat betisnya sendiri, mengusir pegal yang menumpuk. Matanya menatap kosong ke jalan, mengamati kendaraan yang lewat tanpa tujuan. Ia tidak tahu apa yang dipikirkan Buk Tumirah, tetapi ia merasakan kegelisahan yang berbeda dari biasanya. "Bu, susah tidur?" tanya Vina pelan. Buk Tumirah membuka mata sedikit. "Iya, perut sakit." Buk Tumirah menggeleng. "Bukan itu." Vina terdiam. Ia tidak memaksa. Ia tahu ada luka yang tidak bisa disentuh dengan pertanyaan. Ia hanya menggenggam tangan nenek itu, hangatkan dengan telapak tangannya sendiri. Di tempat lain, di sebuah apartemen yang sunyi dan bersih, Lestari berdiri di depan jendela besar. Lampu kota berkelip di bawah sana, tetapi tidak satu pun mampu menerangi kekosongan di dadanya. Ia baru saja pulang. Tas kerja diletakkan sembarangan. Sepatu dilepas tanpa rapi. Pikirannya masih tertinggal di depan toko roti itu. Ia menuang segelas air, lalu meminumnya perlahan. Tangannya sedikit gemetar. Setiap kali ia menutup mata, wajah nenek tua itu muncul. Garis keriput di sudut mata, senyum rapuh, dan tatapan yang membuatnya merasa dikenali. Perasaan itu tidak masuk akal, tetapi terlalu kuat untuk diabaikan. Lestari duduk di sofa, menunduk. Ia teringat malam-malam di masa kecil ketika ia menunggu di depan pintu. Menunggu suara langka yang tak pernah datang. Menunggu pelukan yang hanya tinggal kenangan samar. Ia dibesarkan oleh kerabat dengan cerita yang selalu berubah-ubah. Ibunya pergi untuk bekerja, ibunya sakit, ibunya tidak sanggup. Tidak ada satupun yang benar-benar menjawab kekosongan di hatinya. "Kenapa sekarang?" gumam Lestari pelan. Ia berdiri lagi, mengambil album foto lama dari lemari. Album itu jarang ia buka. Di halaman-halaman awal, ada foto seorang perempuan muda dengan senyum lembut. Wajahnya tidak terlalu jelas, sebagian pudar oleh waktu. Lestari menatap lama foto itu, lalu menutup album dengan cepat. Dadanya terasa nyeri, seolah ada sesuatu yang berusaha keluar. Di bawah kanopi, Buk Tumirah terbangun oleh batuk yang keras. Tubuhnya terguncang, napasnya tersengal. Vina langsung sigap, menepuk punggungnya perlahan. Ada sedikit darah di sapu tangan yang ia gunakan. Vina melihatnya, lalu cepat-cepat melipat kain itu, menyembunyikan kepanikan dari wajahnya. "Tidak apa-apa," katanya lembut, meski suaranya bergetar. Buk Tumirah menatap Vina dengan mata basah. Ada begitu banyak hal yang ingin ia katakan, tetapi lidahnya keluh. Ia ingin meminta maaf, ingin mengaku, ingin menghentikan takdir yang mulai bergerak. Tetapi ia tahu, kebenaran yang ditahan terlalu lama akan menemukan jalannya sendiri. Lestari tidak tidur malam itu. Ia berbaring di ranjang, menatap langit-langit yang gelap. Setiap suara kecil membuatnya terjaga. Di dalam kepalanya, bayangan masa kecil dan tatapan nenek tua itu berkelindan, membentuk teka-teki yang tidak ia mengerti. Dan di bawah langit kota yang sama, 3 jiwa terjaga dalam kegelisahan yang serupa. Mereka tidak saling tahu, tetapi malam itu, masa lalu perlahan mulai bergerak, menyiapkan langkah berikutnya tanpa memberi waktu untuk menghindar. Siang itu matahari berdiri tepat di atas kepala, memantulkan panas ke aspal hingga udara terasa bergetar. Vina berjalan pelan, langkahnya tertatih karena beban di punggung terasa lebih berat dari biasanya. Napas Buk Tumirah pendek-pendek, dadanya naik turun tak beraturan. Setiap hembusan napas terdengar seperti perjuangan yang dipaksakan. "Bu,
Kita duduk sebentar ya, kata Vina lirih. Buk Tumirah tidak menjawab. Kepalanya terkulai di bahu Vina, tubuhnya terasa dingin meski hari terik. Jantung Vina berdegup lebih cepat. Ada firasat yang membuat telapak tangannya basah oleh keringat. Mereka belum jauh dari persimpangan besar ketika batuk Buk Tumirah datang lagi, kali ini lebih keras. Tubuh renta itu terguncang hebat. Vina berusaha menahan, tetapi kakinya terpeleset sedikit. Ia hampir jatuh. Bu, tahan, ucapnya panik. Orang-orang mulai melirik. Beberapa berhenti sejenak, lalu kembali berjalan. Ada yang memperlambat langkah, ada yang menggeleng kecil. Seolah pemandangan itu terlalu berat untuk disaksikan terlalu lama. Batuk itu berhenti mendadak. Buk Tumirah terkulai. Tubuhnya mendadak lemas, seperti kehilangan semua tenaga yang tersisa. Mata tuanya terpejam, bibirnya pucat membiru. Bu, Vina berteriak pelan. Suaranya pecah. Bu, bangun! Ia menurunkan tubuh nenek itu ke trotoar dengan tergesa-gesa. Lututnya menghantam aspal tanpa ia rasakan. Tangannya gemetar saat memeriksa napas. Ada, tetapi sangat lemah, terlalu lemah. Vina menoleh ke sekeliling, matanya liar mencari pertolongan. Tolong, katanya pada siapa saja yang lewat. Tolong nenek saya. Beberapa orang berhenti. Seorang ibu menutup mulutnya, wajahnya cemas. Seorang pria muda mengeluarkan ponsel, ragu apakah harus menelpon atau pergi. Waktu terasa berjalan lambat, sementara ketakutan Vina membesar setiap detiknya. Neneknya pingsan, kata seseorang. Panggil ambulans, sahut yang lain. Vina memegang tangan Buk Tumirah erat-erat, kulit itu dingin, jauh lebih dingin dari biasanya. Ia menunduk, air mata jatuh satu persatu ke punggung tangan keriput itu. Bu, jangan tinggalin Vina, bisiknya terbata. Vina masih butuh, Bu. Di kejauhan, sebuah mobil berhenti mendadak di pinggir jalan. Pintu terbuka dengan tergesa. Lestari turun, wajahnya pucat. Ia baru saja melintas ketika melihat kerumunan kecil di trotoar, dan di tengah kerumunan itu, ia melihat mereka. Dadanya seperti diremas. Ia berlari mendekat, mengabaikan sepatu mahal yang menghantam aspal kotor. Apa yang terjadi? Tanyanya cepat. Neneknya pingsan, jawab seseorang. Lestari berlutut tanpa ragu. Ia menatap wajar Buk Tumirah yang pucat. Jantungnya berdebar liar. Rasa familiar itu kembali menghantam, kali ini lebih keras. Ia menelan ludah, lalu menoleh ke Vina. Kita bawa ke rumah sakit, katanya tegas. Sekarang. Vina menatapnya, mata merah dan penuh ketakutan. Tapi, kami... Tidak apa-apa, potong Lestari cepat, saya urus. Tidak ada waktu untuk ragu. Lestari membantu mengangkat Buk Tumirah ke dalam mobilnya. Vina ikut masuk, memeluk tubuh nenek itu erat-erat sepanjang perjalanan. Sirena ambulans terdengar samar di kejauhan, tetapi mobil Lestari sudah melaju, membelah jalanan dengan kecepatan yang membuat jantung berdebar. Di kursi belakang, Vina berdoa dalam hati. Kata-katanya berantakan, tetapi penuh harap. Ia tidak peduli pada apapun selain satu hal, Buk Tumirah harus hidup. Lestari menyetir dengan rahang mengeras. Tangannya mencengkram setir. Setiap kali ia melirik kaca spion dan melihat wajah nenek itu, ada rasa nyeri yang tak bisa ia jelaskan. Seperti ketakutan kehilangan sesuatu yang bahkan belum sempat ia miliki kembali. Sesampainya di rumah sakit, semuanya bergerak cepat. Berangkar, perawat, lampu putih yang menyilaukan. Buk Tumirah dibawa masuk, pintu ruang tindakan tertutup, meninggalkan Vina dan Lestari di lorong yang dingin dan sunyi. Vina terduduk di lantai, tubuhnya gemetar hebat. Lestari berdiri di sampingnya, ragu sejenak, lalu ikut berlutut. Namanya siapa? Tanya Lestari pelan. Buk Tumirah, jawab Vina. Usianya 87. Lestari terdiam. Nama itu berputar di kepalanya, seperti gema yang memukul dinding ingatan lama. Ada sesuatu yang bergerak di dalam dirinya, sesuatu yang belum berani ia sentuh. Di balik pintu tertutup,
dokter dan perawat berusaha menyelamatkan tubuh rentah yang telah lama menantang hidup. Di luar, dua perempuan dengan latar hidup yang jauh berbeda duduk berdampingan, disatukan oleh ketakutan yang sama. Dan di antara bau antiseptik dan suara langkah cepat, takdir melangkah lebih dekat, membawa rahasia yang tak lagi bisa bersembunyi. Lorong rumah sakit terasa lebih dingin daripada udara malam di jalanan. Lampu putih memantul di lantai mengilap, menciptakan bayangan yang terasa asing bagi Vina. Ia duduk memeluk lutut, punggungnya bersandar ke dinding. Matanya tak lepas dari pintu ruang tindakan yang masih tertutup rapat. Setiap detik terasa panjang, seolah waktu sengaja melambat untuk menguji ketahanannya. Tangannya masih bergetar. Bau antiseptik menusuk hidungnya, membuat dadanya semakin sesak. Selama bertahun-tahun hidup di jalanan, rumah sakit adalah tempat yang paling ia takuti. Bukan karena dokter atau jarum suntik, tetapi karena di tempat seperti inilah ia belajar satu kenyataan pahit. Orang miskin tidak pernah benar-benar punya pilihan. Lestari berdiri beberapa langkah dari Vina. Ia mencoba tampak tenang, tetapi jari-jarinya saling menggenggam erat. Sepatu mahalnya kini ternodai debu jalanan, namun ia sama sekali tidak peduli. Pandangannya berkali-kali tertuju ke pintu yang sama, seolah dengan menatapnya ia bisa memaksa waktu bergerak lebih cepat. Seorang perawat keluar membawa papan catatan. "Keluarga pasien butuh Mirah," ucapnya. Vina tersentak. Ia berdiri terlalu cepat hingga kepalanya sedikit pusing. "Saya," jawabnya lirih. Perawat menatap Vina, lalu bergeser ke arah Lestari. Tatapannya ragu. "Keluarga?" Lestari menarik napas. "Saya yang membawa ke sini." Perawat mengangguk singkat. Kondisinya lemah. Dehidrasi, infeksi paru, dan tekanan darah sangat rendah. Kami sedang berusaha menstabilkan. Vina menelan ludah. Bu bisa sembuh." Perawat tidak langsung menjawab. "Kami butuh observasi lebih lanjut." Kalimat itu jatuh seperti beban berat di dada Vina. Ia mengangguk pelan, meski lututnya terasa lemas. Saat perawat pergi, keheningan kembali menyelimuti lorong. Beberapa menit kemudian, seorang petugas administrasi mendekat membawa beberapa lembar formulir. Siapa yang bertanggung jawab untuk biaya perawatan? Vina membeku. Pertanyaan itu seperti pisau yang sudah ia kenal betul. Ia menunduk, suaranya nyaris tak terdengar. "Saya tidak punya apa-apa." Petugas itu terdiam sejenak, lalu melirik Lestari. Tatapannya jelas, penuh pertanyaan yang tidak diucapkan. Lestari melangkah maju tanpa ragu. "Saya yang urus," katanya singkat. Vina menoleh cepat. "Mbak, jangan," katanya panik. "Kami tidak bisa." "Tidak apa-apa," potong Lestari lembut, tetapi tegas. "Fokus saja sama nenek." Petugas mengangguk, lalu menyerahkan formulir kepada Lestari. Saat menuliskan namanya, tangan Lestari sedikit gemetar. Bukan karena jumlah biaya yang tertera, tetapi karena rasa aneh yang menekan dadanya. Seolah setiap langkah yang ia ambil semakin menyeretnya ke dalam sesuatu yang jauh lebih besar dari sekedar menolong orang asing. Beberapa jam berlalu. Vina nyaris tidak bergerak dari tempatnya. Ia berdoa dalam hati. Kata-katanya sederhana, berulang-ulang. Memohon agar Buktu Mirah diberi napas lebih panjang. Sesekali ia menutup wajahnya dengan kedua tangan, menahan tangis agar tidak pecah. Lestari duduk di kursi besi, memandangi gadis itu. Ada rasa kagum bercampur perih di hatinya. Gadis muda ini, dengan pakaian lusuh dan hidup yang keras, mencintai seorang nenek tua dengan cara yang jarang ia lihat, bahkan di keluarga yang utuh sekalipun. Pintu ruang perawatan akhirnya terbuka. Seorang dokter keluar, wajahnya serius namun tidak dingin. "Kondisinya sementara stabil," katanya. "Tapi usianya sangat lanjut.
kami perlu melakukan beberapa pemeriksaan lanjutan. Lestari mengangguk. Apa saja yang dibutuhkan? Dokter menyebutkan daftar pemeriksaan, termasuk pemeriksaan identitas medis yang lebih lengkap. Apakah pasien punya kartu identitas atau keluarga lain? Vina menggeleng pelan. Bu tidak punya apa-apa. Dokter menoleh ke Lestari. Kalau begitu, kami perlu data tambahan. Nama lengkap, tempat lahir, riwayat keluarga, apapun yang diketahui. Nama itu kembali disebut, Buk Tumirah. Di kepala Lestari, nama itu berputar lebih keras dari sebelumnya. Ia merasa seolah berada di ambang pintu yang lama terkunci. Satu langkah lagi, dan sesuatu yang selama ini ia hindari akan terbuka. Malam semakin larut. Buk Tumirah dipindahkan ke ruang rawat. Vina diizinkan duduk di samping ranjangnya. Ia menggenggam tangan nenek itu erat, menempelkan keningnya pada punggung tangan yang dingin. Buk, Vina di sini, bisiknya. Jangan pergi. Buk Tumirah membuka mata perlahan. Pandangannya buram, tetapi ia melihat dua wajah di sampingnya. Wajah Vina yang penuh air mata dan wajah Lestari yang tegang, penuh konflik yang belum terucap. Tatapan Buk Tumirah berhenti pada Lestari lebih lama. Ada rasa bersalah yang mengalir di matanya. Bibirnya bergerak, ingin mengatakan sesuatu, tetapi suaranya terlalu lemah untuk keluar. Lestari merasakan tenggorokannya tercekat. Ia menoleh, berusaha menguasai diri. Di dalam hatinya, ia tahu satu hal. Malam ini bukan hanya tubuh renta yang sedang diuji. Masa lalu yang ia kira telah selesai, perlahan bangkit, menuntut untuk diakui. Dan di ruang rumah sakit yang sunyi itu, kenyataan mulai menekan dari segala arah, menyisakan ruang sempit bagi kebohongan untuk bertahan. Pagi datang tanpa suara. Cahaya matahari menembus celah tirai tipis ruang rawat, jatuh perlahan di wajah Buk Tumirah yang pucat. Mesin kecil di samping ranjang berdetak pelan, menjadi satu-satunya penanda bahwa hidup masih bertahan di tubuh renta itu. Vina duduk di kursi plastik, kepalanya tertunduk, tangannya masih menggenggam jemari nenek itu, seolah takut kehilangan sentuhan. Ia belum tidur sama sekali. Setiap kali matanya terpejam, bayangan terburuk muncul. Jalanan kembali memanggil, kesepian kembali menunggu. Ia tidak siap kembali ke sana tanpa Buk Tumirah. Lestari berdiri di dekat jendela. Ia menatap keluar, tetapi pikirannya jauh dari pemandangan pagi. Sepanjang malam ia tidak benar-benar tenang. Nama Buk Tumirah terus berputar di kepalanya, bercampur dengan potongan ingatan masa kecil yang tak pernah utuh. Seorang perawat masuk membawa map tipis. Kami perlu melengkapi data pasien, katanya sopan. Apakah ada nama lain yang pernah digunakan? Vina menoleh bingung. Setahu saya hanya itu. Perawat mengangguk, lalu menoleh ke Buk Tumirah. Ibu, apakah ibu pernah memakai nama lain dulu? Buk Tumirah membuka mata perlahan. Tatapannya kosong sejenak, lalu beralih ke Lestari. Wajahnya menegang, napasnya sedikit lebih cepat. Ada ketakutan yang jelas, ketakutan yang tidak berasal dari sakit fisik. Lestari merasakan dadanya bergetar. Ia melangkah sedikit lebih dekat tanpa sadar. Nama lama, ulang perawat lembut. Buk Tumirah menelan ludah. Bibirnya bergetar, sebelum akhirnya suara lirih keluar. Ia menyebutkan sebuah nama yang sudah lama tidak ia gunakan. Nama yang terdengar sederhana. Tetapi begitu nama itu meluncur, dunia Lestari seolah berhenti berputar. Tubuh Lestari menegang. Jantungnya berdetak keras, nyaris menyakitkan. Nama itu, ia pernah mendengarnya. Bukan sekali, tetapi berkali-kali. Dalam bisikan kerabat, dalam pertengkaran yang ia dengar diam-diam saat kecil. Dalam dokumen lama yang tak sengaja ia lihat sebelum disembunyikan kembali. Tangannya refleks mencengkram tepi ranjang. Vina merasakan perubahan suasana. Ia menatap Lestari dengan cemas. Mbak, kenapa? Lestari tidak langsung menjawab. Pandangannya terkunci pada wajah Buk Tumirah. Wajah yang kini terasa semakin familiar. Garis rahang, bentuk alis,
Bahkan cara matanya memandang saat menahan rasa bersalah. "Bu," suara Lestari bergetar. Ia berhenti, menarik napas dalam-dalam. "Ibu lahir di mana?" Buk Tumirah menutup mata. Ada air yang menggenang di sudut matanya. Ia menyebutkan sebuah tempat. Tempat yang membuat kaki Lestari terasa lemas. Itu kota yang sama dengan tempat ia dibesarkan. Perawat mencatat, tidak menyadari badai yang sedang terjadi di antara mereka. Setelah selesai, ia pamit keluar, meninggalkan ruangan dalam keheningan yang menyesakan. Vina menoleh bergantian, bingung oleh tatapan dan diam yang tiba-tiba berat. "Ada apa?" tanyanya pelan. Lestari menggeleng, berusaha tersenyum, tetapi gagal. Tidak apa-apa. Namun jelas, ada sesuatu yang berubah. Udara di ruangan itu terasa lebih sempit. Buk Tumirah memalingkan wajah, seolah tidak sanggup menatap Lestari lebih lama. Tangannya gemetar di atas selimut. Lestari duduk perlahan. Kepalanya penuh dengan pertanyaan yang selama ini ia hindari. Tentang seorang ibu yang pergi tanpa penjelasan. Tentang surat yang tidak pernah sampai. Tentang rasa ditinggalkan yang membentuk dirinya menjadi perempuan yang selalu menjaga jarak dari perasaan. Ia memejamkan mata sebentar, lalu membukanya lagi. "Dokter bilang perlu pemeriksaan lanjutan," katanya akhirnya. "Termasuk tes DNA, untuk keperluan data medis." Kalimat itu membuat Buk Tumirah tersentak. Matanya membesar, napasnya tersendat. Ia menoleh cepat ke arah Lestari, ketakutan yang selama ini ia simpan akhirnya muncul tanpa bisa disembunyikan. "Tidak perlu," katanya cepat. Suaranya lemah tapi tegas. "Buk tidak mau itu." Vina terkejut. "Buk, dokter bilang itu penting." Buk Tumirah menggenggam tangan Vina erat-erat. "Buk tidak mau." Lestari menunduk. Ia merasakan getaran di dadanya semakin kuat. Penolakan itu justru memperjelas kecurigaannya. Tidak ada orang yang takut pada kebenaran tanpa alasan. "Ini untuk kesehatan," ucap Lestari pelan. "Dan untuk kejelasan." Buk Tumirah terdiam. Air mata akhirnya jatuh, mengalir perlahan di bibi keriputnya. Ia memalingkan wajah, suaranya hampir hilang. "Buk sudah terlalu lama bersembunyi." Kalimat itu jatuh seperti pengakuan setengah jadi. Vina menatap nenek itu dengan mata membesar. "Bersembunyi dari apa, Bu?" Tidak ada jawaban. Di luar ruangan, langkah kaki perawat kembali terdengar. Dunia berjalan seperti biasa. Sementara di dalam ruang kecil itu, masa lalu yang lama terkubur mulai menggeser tanah penutupnya. Lestari menatap Buk Tumirah dengan dada bergetar. Ia belum berani menyebut kata ibu. Tetapi untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa begitu dekat dengan jawaban yang selama ini ia cari. Meski ia tahu, begitu kebenaran itu terungkap, tidak ada satupun dari mereka yang akan kembali menjadi sama. Hari itu berjalan lambat. Seolah setiap jarum jam sengaja menunda geraknya. Ruang tunggu laboratorium terasa lebih sunyi dari biasanya. Vina duduk di kursi panjang dengan tangan terlipat di pangkuan. Matanya menatap lantai tanpa fokus. Ia tidak sepenuhnya memahami apa itu tes DNA. Tetapi ia merasakan ketegangan yang menggantung di udara. Sejak pagi, Buk Tumirah lebih banyak diam. Tatapannya kosong, seperti seseorang yang menunggu vonis. Lestari berdiri di dekat jendela, memandangi halaman rumah sakit yang ramai. Tangannya sesekali mengepal, lalu mengendur lagi. Ia sudah menandatangani persetujuan tes itu dengan perasaan yang campur aduk.
Ada harapan kecil yang ia benci karena tumbuh. Dan ada ketakutan besar yang membuat dadanya sesak. Buk Tumirah berbaring di ranjang dorong. Tubuhnya semakin lemah. Wajahnya pucat. Tetapi matanya terbuka. Ia tahu, setelah hari ini, tidak ada lagi tempat untuk bersembunyi. Semua alasan yang selama ini ia simpan akan terpaksa keluar. Meski ia belum siap menghadapi tatapan anak yang ia tinggalkan puluhan tahun lalu. Buk, capek? Tanya Vina pelan, memecah keheningan. Buk Tumirah menoleh, tersenyum tipis. Sedikit. Vina menggenggam tangannya lebih erat. Habis ini, Buk istirahat. Buk Tumirah mengangguk, lalu menoleh ke arah Lestari. Tatapan mereka bertemu. Ada begitu banyak kata yang ingin ia ucapkan. Tetapi semuanya terasa salah. Ia memilih diam. Menelan rasa bersalah yang makin menyesakan. Beberapa jam kemudian, seorang petugas laboratorium memanggil nama mereka. Lestari menegakkan tubuh, jantungnya berdetak semakin cepat. Vina berdiri di sampingnya, bingung tetapi ikut tegang. Mereka masuk ke ruangan kecil dengan meja sederhana. Seorang dokter duduk di balik meja, map tebal terbuka di hadapannya. Wajah dokter itu serius tetapi tidak dingin. "Kami sudah mendapatkan hasilnya," katanya. Kalimat itu menggantung di udara, berat dan menekan. Lestari menahan napas. Vina menatap bergantian, tidak mengerti mengapa tangannya mulai gemetar. Dokter membuka lembaran hasil, lalu menatap Lestari. Hasil tes DNA menunjukkan kecocokan hampir sempurna. Buk Tumirah adalah ibu kandung Anda. Dunia berhenti. Lestari tidak langsung bereaksi. Kata-kata itu seolah tidak masuk ke dalam kepalanya. Ia menatap dokter, lalu menoleh perlahan ke arah ranjang. Matanya bertemu dengan mata Buk Tumirah yang basah oleh air mata yang tak tertahan lagi. "Ibu," suara Lestari pecah di telah kata. Dadanya seperti dihantam gelombang besar. Semua ingatan masa kecil, semua pertanyaan yang tak pernah terjawab, runtuh menjadi satu kenyataan yang telanjang. Vina berdiri kaku. Ia menatap mereka dengan mata membesar. Otaknya berusaha mencerna apa yang baru saja ia dengar. "Ibu kandung?" ulangnya lirih. Buk Tumirah tergesak pelan. Tangannya bergetar, ingin meraih Lestari tetapi tertahan oleh rasa takut. "Maaf," katanya terbata. "Maafkan, Buk." Lestari berdiri, lalu duduk kembali seolah kakinya kehilangan kekuatan. Air mata jatuh tanpa bisa ia tahan. Ia tertawa kecil yang terdengar menyakitkan. Campuran antara lega dan hancur. "Jadi, selama ini," katanya terputus. "Selama ini ibu hidup di jalanan?" Buk Tumirah mengangguk. Tangisnya semakin menjadi. "Buk tidak ingin jadi beban. Buk pikir kalau Buk pergi, kamu bisa hidup lebih baik." Kata-kata itu menusuk lebih dalam daripada apapun. Lestari menutup wajahnya dengan kedua tangan. Seluruh dunianya runtuh dan tersusun ulang dalam satu waktu yang sama. Vina melangkah mendekat, air mata mengalir di pipinya. Ia menatap Buk Tumirah, lalu Lestari. Hatinya penuh campur aduk. Ada lega karena rahasia terungkap, tetapi ada juga rasa takut. Takut kehilangan satu-satunya keluarga yang ia miliki. Di ruangan kecil itu, 3 jiwa berdiri di persimpangan takdir. Kebenaran telah diucapkan, tidak bisa ditarik kembali. Tidak ada lagi jalan untuk berpura-pura. Yang tersisa hanyalah luka yang terbuka, dan pilihan tentang bagaimana mereka akan melanjutkan hidup setelah dunia mereka dihancurkan oleh satu hasil tes.
Ruangan itu masih terasa sempit meski pintunya telah terbuka. Setelah dokter keluar, tidak ada satupun dari mereka yang langsung bergerak. Udara dipenuhi isak yang tertahan dan napas yang bergetar. Hasil tes itu masih menggantung di kepala masing-masing, terlalu berat untuk segera diterima sepenuhnya. Buk Tumirah memalingkan wajah ke samping. Bahunya naik turun menahan tangis yang sejak tadi ia coba kendalikan. Tubuhnya yang renta tampak semakin kecil di atas ranjang, seolah kebenaran telah merenggut sisa kekuatannya. Ia tahu saat ini tidak ada lagi alasan untuk diam, tidak ada lagi ruang untuk bersembunyi. Lestari berdiri perlahan, kakinya masih terasa lemah, tetapi ada sesuatu di dalam dirinya yang memaksanya melangkah mendekat. Ia berdiri di sisi ranjang, menatap perempuan yang selama puluhan tahun hanya ia kenal sebagai bayangan dalam ingatan. "Ibu pergi kenapa?" ucapnya akhirnya. Suaranya pelan, nyaris seperti bisikan, tetapi syarat dengan luka yang menumpuk sejak kecil. Buk Tumirah memejamkan mata, air mata mengalir di sela keriput wajahnya. Tangannya mencengkram selimut, jari-jarinya gemetar hebat. "Karena Buk takut," jawabnya lirih. Lestari menelan ludah. "Takut apa?" Buk Tumirah membuka mata perlahan. Tatapannya kosong, seolah kembali ke masa puluhan tahun lalu. "Takut melihat kamu menderita karena Buk." Kata-kata itu jatuh perlahan, tetapi menghantam keras. Buk Tumirah mulai bercerita dengan suara yang terputus-putus. Tentang masa ketika hidup mereka sangat sempit. Tentang hari-hari ketika ia harus memilih antara makan atau membayar sewa. Tentang tubuhnya yang sering sakit, dan rasa bersalah setiap kali melihat Lestari kecil menahan lapar tanpa mengeluh. Buk dengar orang-orang bilang, lanjutnya, anak yang punya orang tua sakit dan miskin, hidupnya ikut hancur. Lestari menggeleng, air mata jatuh semakin deras. Ibu tidak berhak memutuskan itu sendiri. Buk Tumirah tersenyum pahit. Buk tahu, tapi waktu itu Buk tidak punya siapa-siapa untuk bertanya. Ia menceritakan malam ketika ia pergi. Tidak ada pertengkaran, tidak ada perpisahan. Ia hanya menunggu Lestari tertidur, mencium kening anaknya, lalu pergi membawa tas kecil berisi pakaian seadanya. Ia yakin, jika ia pergi, Lestari akan dibawa kerabat dan memiliki hidup yang lebih layak. Ternyata Buk salah, ucapnya dengan suara hancur. Buk tidak tahu kalau luka ditinggal itu lebih berat dari kemiskinan. Lestari menutup mulutnya, bahunya bergetar. Semua rasa marah yang ia simpan selama ini tidak menemukan jalan keluar. Yang ada hanya kesedihan yang menyesakan. Vina berdiri di sudut ruangan, diam, tetapi hatinya berteriak. Ia menatap Buk Tumirah dengan mata basah. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar melihat betapa berat hidup yang telah dijalani nenek itu. Ia juga melihat Lestari bukan sebagai perempuan kuat yang selalu tampak rapi, tetapi sebagai anak kecil yang terluka. Buk hidup di jalanan, lanjut Buk Tumirah balan. Buk kira bisa bertahan sebentar, ternyata bertahun-tahun. Ia menghela napas panjang. Lalu Buk ketemu Vina. Buk Tumirah menoleh ke arah gadis itu, tatapannya penuh syukur. Kalau bukan karena dia, mungkin Buk sudah lama tidak ada. Vina menggeleng kecil, air matanya jatuh. "Bu, jangan bilang begitu." Lestari menoleh ke Vina. Ada rasa bersalah baru yang muncul di dadanya. Selama ini, gadis itu telah melakukan apa yang seharusnya ia lakukan sebagai seorang anak. "Ibu," ucap Lestari lagi, suaranya lebih lembut. "Kenapa tidak pernah mencari saya?" Buk Tumirah terdiam lama. "Bu malu," jawabnya akhirnya. Buk tidak punya apa-apa lagi untuk dibanggakan. Kalimat itu membuat Lestari terisak. Ia meraih tangan ibunya untuk pertama kali. Kulit keriput itu terasa dingin tetapi nyata. Ibu masih hidup, itu sudah cukup. Buk Tumirah menggenggam balik tangan itu. Tangisnya pecah tanpa bisa ditahan lagi. Seluruh penyesalan yang ia simpan selama puluhan tahun akhirnya tumpah, membasahi ranjang rumah sakit yang sunyi. Di ruangan itu, masa lalu tidak lagi disembunyikan. Alasan seorang ibu memilih pergi akhirnya terucap. Bukan untuk dibenarkan,
tetapi untuk dipahami. Dan meski luka itu tidak serta-merta sembuh, setidaknya kini mereka berdiri di tempat yang sama, menghadapi kebenaran tanpa berpaling. Hari-hari setelah kebenaran terungkap terasa berbeda. Rumah sakit yang sebelumnya penuh ketegangan, kini dipenuhi keheningan yang berat, seolah setiap sudut ruangan ikut memikirkan apa yang telah terjadi. Buk Tumirah mulai sedikit membaik. Napasnya lebih teratur, meski tubuhnya masih sangat lemah. Namun yang paling berubah bukanlah kondisi fisiknya, melainkan cara orang-orang di sekelilingnya memandang satu sama lain. Lestari datang setiap pagi. Ia tidak lagi datang dengan langkah tergesa dan wajah penuh kebingungan. Kini langkahnya pelan, seolah takut mengganggu waktu yang tersisa. Ia duduk di samping ranjang ibunya, membantu perawat mengganti selimut, menyuapi makanan lunak dengan tangan yang masih sering gemetar. Setiap gerakan kecil itu terasa seperti penebusan yang terlambat. Namun ada satu hal yang terus mengusik pikirannya. Vina. Gadis itu selalu berada sedikit menjauh. Ia membantu sebisanya, tetapi tidak pernah menuntut apapun. Ia tidur di kursi ruang tunggu, makan seadanya dari kantin rumah sakit, dan selalu memastikan Buk Tumirah nyaman sebelum memikirkan dirinya sendiri. Seolah perannya telah selesai begitu keluarga kandung ditemukan. Suatu sore, Lestari berdiri di balik pintu, mengamati tanpa mereka sadari. Ia melihat Vina membersihkan tangan Buk Tumirah dengan kain basah, mengusap keningnya dengan lembut, lalu membisikkan doa pelan. Tidak ada kamera, tidak ada orang lain. Hanya ketulusan yang mengalir begitu alami. "Buk, istirahat ya," ucap Vina lembut. "Vina di sini." Buk Tumirah membuka mata dan tersenyum lemah. "Kamu capek?" Vina menggeleng. "Tidak." Jawaban itu selalu sama, dan justru itulah yang membuat dada Lestari sesak. Ia masuk ke dalam ruangan. Vina menoleh, sedikit terkejut, lalu berdiri. "Mbak." Lestari mengangguk. "Duduk saja." Ada jeda canggung. Lestari menatap Vina lebih lama dari biasanya. Gadis ini kurus, wajahnya tampak lebih tua dari usianya karena hidup yang keras, tetapi matanya jernih. Mata seseorang yang memilih bertahan bukan karena tidak punya pilihan, tetapi karena tidak ingin meninggalkan orang lain. "Kamu sudah berapa lama sama ibu?" tanya Lestari akhirnya. Vina menunduk, berpikir sejenak. "Sudah lama. Belasan tahun." Lestari terdiam. "Selama itu, kamu yang rawat?" Vina mengangguk. "Iya." Tidak ada kebanggaan dalam jawabannya. Tidak ada keluhan, hanya fakta yang diucapkan sederhana. Lestari menarik napas panjang. "Kenapa?" Vina mengangkat bahu pelan. "Waktu itu Buk sendirian. Kalau Vina pergi, Buk tidak punya siapa-siapa." Kalimat itu sederhana, tetapi menghancurkan pertahanan terakhir di hati Lestari. Ia menunduk, air mata jatuh tanpa bisa ia cegah. "Harusnya saya," ucapnya lirih. "Harusnya saya yang ada." Vina panik melihat Lestari menangis. "Mbak, jangan." Lestari menggeleng, lalu mengangkat wajahnya. "Kamu sudah melakukan apa yang tidak sanggup saya lakukan." Buk Tumirah membuka mata. Ia melihat keduanya. Suaranya lemah tetapi jelas. "Jangan saling menyalahkan. Buk hidup karena dia. Buk pulang karena kamu." Lestari menggenggam tangan ibunya, lalu menoleh ke Vina. Untuk pertama kalinya, ia menatap gadis itu bukan sebagai orang asing, bukan sebagai penjaga sementara, tetapi sebagai bagian dari hidup ibunya yang tidak tergantikan. "Vina," katanya pelan namun tegas, "kalau nanti ibu pulang ke rumah saya, kamu ikut." Vina membeku. "Mbak, kamu bukan orang luar," lanjut Lestari. "Kamu keluarga." Kata itu membuat Vina terisak. Selama hidupnya, ia tidak pernah benar-benar memiliki keluarga. Jalanan adalah rumah, dan bertahan adalah tujuan. Kini, satu kalimat sederhana membuka pintu yang selama ini tidak pernah ia berani ketuk. Buk Tumirah menangis pelan. Air mata bahagia yang mungkin pertama kali ia rasakan setelah puluhan tahun. Di ruangan itu, tanpa sayap, tanpa cahaya dramatis, seorang gadis yang selama ini hidup di pinggir dunia, akhirnya diakui sebagai malaikat yang menjaga seorang ibu tetap hidup hingga hari ini. Pagi itu, udara terasa lebih hangat.
Cahaya matahari masuk perlahan melalui jendela ruang rawat, menyentuh wajah Buk Tumirah yang kini tampak sedikit lebih segar. Meski tubuhnya masih lemah, napasnya tidak lagi terputus-putus seperti sebelumnya. Ada ketenangan yang belum pernah ia rasakan sejak lama. Ketenangan karena akhirnya tidak sendiri. Beberapa hari kemudian, dokter mengizinkan Buk Tumirah pulang dengan catatan perawatan rutin. Lestari mengurus semuanya. Ia mengatur kamar khusus di rumahnya, dekat jendela, agar ibunya bisa melihat matahari setiap pagi. Ia menyiapkan kursi roda, obat-obatan, dan perawat yang akan datang secara berkala. Semua dilakukan dengan teliti, seolah setiap detail adalah cara untuk menebus waktu yang hilang. Hari kepulangan itu sederhana, tanpa perayaan. Tetapi bagi mereka bertiga, itu adalah langkah besar. Mobil berhenti di depan rumah Lestari. Bangunan itu besar, bersih, dan sunyi. Vina berdiri ragu di depan pagar, tangannya mencengkram tas kecil berisi pakaian lusuhnya. Dunia ini terasa terlalu rapi untuknya. Terlalu berbeda dari jalanan yang selama ini ia kenal. "Masuk," kata Lestari lembut. "Ini rumah kita." Kata itu kembali membuat Vina tercekat. Ia membantu mendorong kursi roda Buk Tumirah masuk ke dalam rumah. Mata nenek itu berkaca-kaca. Ia memandang sekeliling, lalu menutup wajahnya dengan kedua tangan. Tangisnya pecah tanpa bisa ditahan. "Buk tidak pernah mimpi bisa pulang," ucapnya lirih. Lestari berlutut di depan kursi roda, menggenggam tangan ibunya. "Ibu memang tidak pernah kemana-mana. Saya saja yang terlambat menjemput." Hari-hari berikutnya berjalan perlahan, penuh penyesuaian. Buk Tumirah belajar beristirahat tanpa rasa takut. Tidak ada suara kendaraan yang membangunkannya tengah malam. Tidak ada dingin yang memaksa tulangnya menggigil. Setiap pagi, Vina membantunya bangun, menyisir rambutnya, dan membacakan doa kecil seperti yang selalu ia lakukan di jalanan. Lestari sering mengamati dari kejauhan. Ia melihat kebiasaan-kebiasaan kecil yang tak tergantikan. Cara Vina tahu kapan ibunya perlu air, kapan ia hanya ingin ditemani diam. Hal-hal yang tidak tertulis di buku perawatan manapun. Suatu sore, saat matahari mulai turun, Lestari duduk bersama mereka di ruang keluarga. Tidak ada percakapan besar, hanya kehadiran yang hangat. Lestari memandang Vina lama, lalu menarik napas dalam-dalam. "Ada satu hal," katanya pelan. "Saya ingin kamu tinggal di sini. Selamanya kalau kamu mau." Vina menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Vina tidak punya apa-apa. Lestari tersenyum lembut. "Kamu punya hati. Itu lebih dari cukup." Buk Tumirah menggenggam tangan Vina dan Lestari sekaligus. Tangannya gemetar, tetapi genggamannya kuat. "Buk tidak mau kehilangan kalian berdua." Malam itu, untuk pertama kalinya, mereka makan bersama di satu meja. Tidak ada kemewahan berlebihan. Hanya makanan hangat dan tawa kecil yang sesekali muncul di sela air mata. Bagi Vina, suara sendok dan piring yang beradu terasa seperti musik paling indah. Bagi Lestari, keheningan rumahnya akhirnya terisi. Bagi Buk Tumirah, hidup terasa lengkap meski senja sudah dekat. Di kamar yang hangat, Buk Tumirah tertidur dengan senyum tipis. Vina duduk di samping ranjang, seperti biasa. Namun kini, ia tidak lagi duduk di lantai trotoar. Ia berada di rumah. Lestari berdiri di ambang pintu, memandang keduanya. Ia menyadari satu hal yang sederhana namun dalam. Keluarga bukan selalu tentang darah yang bertemu sejak awal. Kadang, keluarga adalah tentang siapa yang bertahan saat semua yang lain pergi. Dan di rumah itu, 3 jiwa yang pernah terpisah oleh kemiskinan, ketakutan, dan waktu, akhirnya menemukan satu nama yang sama untuk mereka sebut bersama: keluarga.